Oke, sekarang kita lanjutkan yang esai ya. Nah, nomor 20 ya, yang terakhir itu adalah nomor 20 PG. Kita lanjut ke soal nomor 1 esainya. Di sini ditanyakan adalah jelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur menurut Mendeleev. Oke, berarti di sini bisa kita jawab berdasarkan Mendeleev, dia mengurutkan mengurutkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, gitu ya. Atau massa atom aja juga boleh. Cuman lebih lengkapnya lagi ini. Dan kemiripan sifat yang pasti ya. Dan kemiripan sifat. Itu untuk nomor satunya. Nah, sekarang untuk nomor 2. Inti atom sangat kecil berada jauh di pusat atom. Elektron berada di permukaan atom. Seandainya inti atom sebesar bola tenis, ya, perkiraan ukuran atomnya itu sebesar berapa gitu. Nah, di sini jawabannya mungkin akan ada 2 versi ya. Versi yang pertama adalah gini. Jadi ada berdasarkan Rutherford itu bahwa diameter inti itu adalah 1/20.000. 1/20.000-nya dikalikan dengan diameter. Ini diameter, diameter inti ada ini diameter atom. Nah, di sini diketahui bahwa diameter intinya itu sebesar 6,5 cm. Berarti di sini jawabannya kalau kita hitung 6,5 cm per 1 sama dengan 1/20.000 dikalikan dengan diameter atom, maka bisa kita katakan bahwa diameter atomnya itu sama dengan 6,5 dikalikan dengan 20.000. Maka diameter atomnya itu sama dengan, kalau kita hitung 6,5 dikali dengan 20.000 itu jawabannya adalah 130.000 cm. Kalau mau ditulis seperti ini juga boleh, atau kita kita tulis seperti ini. 130 cm itu kalau dibagi dari kilometer ke centimeter itu kan 100.000 ya. Jadi ini bisa dalam bentuk meter juga boleh ya. Kita bikin dalam bentuk meter adalah 1.300 meter. Atau bisa juga diameter atomnya itu sebesar 1,3 km. Ya. Dari sini ke sini tuh dibagi 100 ya. Ini dibagi 100. Sedangkan dari sini ke sini dari 1.300 ke 1,3 tuh dibagi 1.000. Nah, oke, itu versi pertama. Nah, ada juga versi 2 yang mengatakan secara umum gitu ya, bahwa kalau misalkan diameter diameter inti atom kan of course akan sangat kecil ya. Jadi diameter inti atom ini memiliki ordo. Memiliki ordo kurang lebih ya. Memiliki ordo kurang lebihnya adalah 10 pangkat min 15. Oke, diameter intinya memiliki ordo kurang lebih 10 pangkat min 15 meter. Sedangkan diameter atomnya itu sendiri itu memiliki ordo kurang lebih gitu ya. Kurang lebih 10 pangkat min 10 meter. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa diameter atom ya tinggal jawabannya adalah 6,5 cm dikalikan dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, di sini kita rubah dong dalam satuan meter juga nih biar adil. Jadinya 6,5
kali 10 pangkat min 2 meter dikali dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi bisa kita katakan bahwa diameter atom itu adalah 6,5 kali 10 pangkat min 12 meter. Nah, jadi nanti tergantung ya sama gurunya mau pakai sistem yang mana. Karena takutnya jawaban ini agak sedikit rancu karena emang ada, kalau berdasarkan Rutherford gitu ya, kalau kalian baca di internet gitu ya, perbandingan dari diameter inti atom sama diameternya si atomnya itu sendiri adalah 1:20.000 ya. Artinya kalau kita tahu bahwa kalau si Rutherford itu kan menemukan inti atom kan, menemukan inti atom di mana inti atomnya itu ketika ditembakkan dari 20.000 sinar yang kena cuma 1 gitu loh. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama atom yang 1 begini, terus di tengahnya ada suatu inti atom yang kena cuma 1, sisanya itu polos, seperti itu. Jadi bisa kita katakan 1/20.000 dari atomnya sendiri ya. Oke, jadi itu untuk nomor 2-nya. Emang ada 2 jawaban, tergantung dibilang siapa yang benar, tergantung pendekatannya yang dipakai yang mana ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3, jari-jari atom 19K itu lebih besar daripada 11 Na. Dan jari-jari atom 11 Na lebih besar daripada 17 Cl. Jelaskan alasannya. Nah, tapi kita cek dulu apakah berdasar sifat keperiodikan unsur itu benar. Urutannya seperti itu. Kita bikin dulu dong ya kan. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, ini 10 ya kan. 10 ini 18 ya. Nah, berarti di sini 4/1. Berarti kita bisa katakan bahwa yang kita gunakan dalam perhitungan golongan dan periode adalah yang ini. Ini adalah golongannya adalah, atau karena EV-nya sama dengan 1, berarti golongannya adalah 1A. Kemudian untuk periodenya, karena depannya angkanya 4, maka periode 4. Kemudian untuk 11 Na, kalau kita bikin 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, yang kita gunakan dalam penggolongan adalah yang ini. Nah, ya udah, berarti di sini EV-nya 1, berarti golongannya adalah 1A, ya karena blok S. Kemudian periodenya periode berapa? Karena angka paling gedenya di depan sini adalah angka 3, ya udah periode 3. Kemudian 17 Cl. 17 Cl itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P5. Emang iya? Coba deh kita cek dulu. 10, 18, oh kebanyakan. 3P5 aja cukup kok ya. Nah, ini 3P5. Maka dari sini bisa kita jawab untuk menentukan golongan dan periodenya. Elektron valensinya, nah ingat golongan P, kalau untuk blok P nggak bisa berdiri sendiri. Jadinya kita butuh yang S yang terdekat. Nah, EV-nya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti untuk golongannya adalah golongan 7A. Kemudian untuk periodenya adalah periode 3. Karena dibandingin sama di dalam kotak ini, angka yang paling gede ya angka 3 semua. So, di sini kita langsung bikin. Ternyata ada periodenya adalah periode 3 sama periode 4. Untuk golongannya adalah 1A dan 7A. Nah, di sini adalah natrium. Kemudian ini adalah kalium. Kemudian untuk Untuk 7A periode 3 adalah Cl. Nah, karena berhubung
jari-jari atom itu adalah sifat periodik unsur yang awalnya huruf konsonan, maka kan berarti berlawanan dengan arah koordinat kartesius. Berarti ini ke sini itu adalah membesar, alias semakin besar, kemudian ke kanan, ke atas semakin mengecil. Ya, ke atas, ke kanan semakin mengecil. Sebenarnya tergantung juga sama gurunya, apakah diperbolehkan seperti ini? Jawabnya, karena kalium ada di posisi seperti ini, makanya dia ada di atau posisi kalium tuh ada di bawah natrium. Kemudian natrium itu ada di kirinya Cl. Sehingga berdasarkan urutan di sini kalau disuruh ngurutin ya, urutan jari-jari atom terbesar, urutan jari-jari atom, maka jari-jari atomnya si K itu akan lebih besar daripada jari-jarinya si Na dan jari-jarinya si Cl. Karena ingat, berarti ke kiri terus ke bawah. Of course, yang kiri bawah paling gede, yang K. Kalau emang kayak gini boleh, ya nggak apa-apa. Nah, kalau logikanya, kenapa bisa alasan lagi? Ada alasannya. Alasan yang kedua adalah jumlah, kalau kita bandingin K sama Na dulu ya. 19 atau jari-jari K itu lebih besar daripada jari-jari Na. Karena ini bisa jawab secara logika sebenarnya. Karena jumlah kulit K atau 19K itu lebih besar daripada jumlah kulit si Na. Nah, di sini kenapa? Karena jumlah kulit itu namanya kalau kulitnya 1 sama kulitnya 2, pasti lebarnya lebih jauh yang kulitnya 2 kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk R-nya Na, kenapa lebih besar daripada RCl? Nah, di sini karena gaya tarik elektron terluar lebih besar, ya, lebih besar yang Cl, sehingga karena berhubung ditarik nih makin besar nih ya, kalau ditarik nih dari yang luar, ditarik lebih besar daripada yang karena gaya tarik elektron terluar lebih besar di Cl atau Cl gini aja deh, 19 Cl 17 Cl ya, lebih besar daripada gaya tariknya si gaya tarik elektron terluarnya 11 Na gitu ya. Karena supaya untuk mempertahankan keadaan, kalau di luar 5 ya kan, di sini kalau misalkan untuk elektron valensi untuk si Cl kan 7 kan, sedangkan di Na 1, berarti saya harus lebih strong lagi nih untuk mempertahankan keadaan si Cl ini. Makanya ditariklah lebih keras, maka jadinya lebih seolah-olah lebih padat daripada yang nggak ditarik, atau yang ditariknya kalah gitu ya. Jadi Na sama Cl itu lebih gedean Na karena gaya tarik elektron terluar ke inti ya, gaya tarik inti ke elektron keluar. Saya tambahin aja ya di sini gitu. Gaya tarik inti ke elektron keluar lebih besar daripada gaya tarik inti ke elektron keluar dari punya si 11 Na. Seperti itu ya jawabannya. Jadi kalau emang misalkan di atas ini, kalau kalian boleh alasan seperti ini pun, I think masih logik lah ya. Karena penjelasannya secara konseptual dari
sifat periodik unsur tuh kalau dari atas ke bawah tuh gimana, kiri ke kanan tuh gimana, pakai konsepnya seperti itu. Cuman kalau untuk penjelasan secara konseptual dasarnya banget itu pakainya yang bawah ini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita ini hapus terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan keempat bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron pada orbital dengan tingkat energi tertinggi. Dengan tingkat energi tertinggi, berarti yang di akhir nih. Ya udah, berarti untuk yang A, ya untuk yang A dulu 27 CO. Kita bikin dulu dong konfigurasi elektronnya sebelum menentukan keempat bilangan kuantum. Ingat pakai Aufbau. Nah, di sini karena kita butuh yang paling belakang yang dengan energi tertinggi, berarti kalau di depan ini saya mau singkat pun nggak ngaruh ya. 27CO, berarti kita pakai AR ya, yang 18. Berarti kurang berapa nih? Kurang 7 ya. 18 tambah 9 ya, biar jadi 27. Berarti di sini lanjutnya adalah 4S2 ya. Karena kalau misalkan ingat aja gini ya, helium, neon, argon. Ini posisinya periode 1, posisi 2, sama 3. Berarti selanjutnya habis argon periode keempat, makanya dilanjutin dengan 4S. Kalian boleh secara itunya begitu nggak apa-apa. Nah, jadi AR4S2, kemudian lanjut lagi berarti 3D, berapa nih? 3D7 ya. 18 tambah 2, 20, tambah 7, 27. Nah, berarti yang kita pakai untuk penentuan 4 bilangan kuantum adalah yang saya kotakin merah ini. Nah, langsung bikin diagram orbitalnya, karena blok D, berarti kotaknya ada 5. Nah, tapi sebelum itu langsung lanjut aja. Untuk N-nya, karena di sini angka depannya 3 ya, 3. Karena di sini yang kita bahas adalah elektronnya punya 3D7, bukan 4S2. Kalau 4S2 berarti N-nya 4. Seperti itu ya. Kemudian untuk L-nya, karena blok D, berarti L-nya 2. Nah, sekarang untuk mengerjakan nilai M-nya, di sini langsung aja ya. Di sini ada 0, plus 1 ini min 1, plus 2 ini min 2. Jadi ingat aja di tengah-tengahnya 0, di kirinya lanjutin aja kayak garis bilangan lah. Nah, sekarang kita isi. Di sini elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhir berhentinya di min 1. Berarti M-nya sama dengan min 1. Dan S-nya karena berhentinya ke bawah, maka jawabannya adalah min setengah. Berarti yang A ini jawabannya sesuai juga ya dengan kunci jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. 19K plus. Nah, kita bikin dulu nih 19K-nya. Berarti AR di sini karena berhubung membentuk ion ya, kalau terus kita bikin AR sama dengan 4S1. Dan karena berdasarkan kulit pun ini juga ada sesuai. Atau kita bikin pakai versi panjang aja ya. Karena nanggung banget. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, kemudian kita mau bikin 19K plus nih. Berarti yang karena berhubung dia udah dalam bentuk yang berdasarkan kulit juga, berarti di sini kita kopas terlebih dahulu buat coret satu bijinya berapa gitu ya. Satu bijinya mana? Satu bijinya saya coret dari sini. Sehingga apa yang terjadi kalau saya coret dari sini, maka yang tersisa hanyalah yang tersisa hanyalah yang di depannya aja. Yaitu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya udah, berarti yang kita gunakan untuk membentuk 4 bilangan kuantum adalah yang 3P6 ini. Ya udah, lanjut.
kita bikin diagram orbitalnya dulu, jangan lupa. Karena untuk blok P berarti isinya ada 3 kotak. Kemudian lanjut lagi ini kasih 0 plus 1 mentok, 0 min 1 mentok. Ya udah, kita butuhnya adalah 6 elektron. Sekaligus aja langsung isi aja ya. 1 2 3 4 5 6. So, di sini kita bisa kita katakan bahwa untuk N-nya karena depannya angkanya 3 ya udah N-nya 3. Nah, untuk L-nya karena berhubung tadi ini adalah blok P, maka L-nya 1. Nah, untuk M-nya bagaimana? Terakhir kan berhenti di sini ya, ke bawah. Jadi M-nya berhentinya di kotaknya plus 1. Kemudian untuk S-nya karena berhentinya ke bawah, jadinya min setengah. Apakah sesuai dengan kunci jawabannya? N3, L1, M-nya plus 1, S-nya min setengah? Oke, sama ya. Kita lanjut yang C, 16 S2 min. Nah, ini kalau kita bikin 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Nah, wait. Nah, ini 3 S2, 3 P4 ya berarti ya. 10, 16. Oke. Nah, ini kan udah berdasarkan kulit nih, ya kan? Nah, terus kemudian karena berhubung ini kita mau bikin 2 min, berarti di sini ada nambah 2 dong. Nah, harusnya kalau berdasarkan kulit berarti nggak usah. Ini aja belum penuh kan? Ya udah ditambahin 2 nih di sini berarti. Karena saya mau bikinnya adalah ini 2 min. Jadinya di sini ditambahin 2. Berarti jadinya 16 S2 min sama dengan 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Ya nanti akan jawabannya sama dengan ini. Tapi ya tetap bikin ya. Berarti untuk perbilangan kuantumnya kita pakai yang ini aja. So di sini berarti kita isi P-nya kotaknya 3. Langsung kita isi. Jangan lupa dikasih nomornya ya. 0 plus 1 min 1. Berarti isinya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bisa kita jawab. Berarti N-nya adalah 3. Ya, karena depannya angka 3. Kemudian untuk L-nya, karena blok P jadinya 1. Karena berhentinya di paling kanan, ya jadinya plus 1. Dan karena arahnya ke bawah, terakhirnya adalah S sama dengan min setengah. Apakah sama? Of course sama, ya. Oke, jadi harus hati-hati ya dalam ini 4 bilangan kuantum yang ion. Cuman untuk 4 bilangan kuantum yang ion tuh jarang banget ya ditanyain ya. Biasanya untuk 4 bilangan kuantum tuh biasanya dalam dari si atom yang netral biasanya ya, yang nggak bermuatan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini dia. Disuruh gambarkan diagram orbital dari atom-atom berikut. Nah, ini diagram orbitalnya dari yang mana ya? Karena berhubung kalau kita perhatikan nih cukup banyak. 20, 47, 35, dan 56. Kalau misalkan kita jawab nih versi panjangnya 1S2, bahkan sampai ada yang 4F14, of course akan banyak ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah diagram orbital dari atom-atom berikut, dan versi konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi elektron yang singkat ya, elektron yang singkat punya. Jadi kalau kita singkat untuk nomor 5 yang A, untuk yang A terlebih dahulu adalah 20 Ca. Berarti karena berhubung Ca itu adalah 20, berarti kalau kita singkat adalah AR ya. Nah, kemudian lanjut 4S. Nah, 18 ditambah berapa supaya hasilnya 20? Ya, tambah 2. Nah, ya udah, barulah kita bikin 4S2-nya ini. 4S2 tuh karena berhubung yang kita bikin diagram orbital tuh yang ini aja ya.
Ya udah, S itu kotaknya cuma 1. Terus abis itu ini elektronnya 2 kan. Ya udah 1 2. Seperti ini ya untuk 4s2-nya. Nah, kemudian untuk lanjut yang B, 47Ag. Nah, I think kalau memang misalkan ini ya berarti mau nggak mau ya harus ini 1s2, 2s2, 2p6. Tapi kepanjangan ya. Masuk akal nggak ya? Nah, itu nggak ada ya. Udah biarkan aja seperti ini. Karena pun di kunci jawabannya dia nggak rinci banget. Karena mungkin takutnya kepanjangan nih gitu. Ya udah lanjut untuk AR untuk AG 47 berarti saya singkat pakai 36 ya. Karena kalau pakai xenon itu udah kebanyakan. Udah ada 56. Jadi kita pakai yang 36 aja krypton. Berarti habis KR itu berarti adalah 5S ya. 5S berapa? 5S2. Nah, kalau kita cek ini kan 36 tambah 2 itu 38 kan. Supaya jadi 47 berarti butuh 9. Nah, apakah boleh seperti ini? Of course nggak boleh. 47Ag kita rubah bentuknya menjadi seperti di sini 5S1, 4D10 supaya stabil. Ya udah, berarti yang kita gambar untuk diagram orbitalnya hanyalah yang ini aja. Nah, ini untuk diagram orbitalnya diagram orbital 4s2 ya. Kemudian untuk yang ini ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah 5s1, kemudian 4D-nya adalah 4D10. Berarti di sini karena blok D saya bikin kotaknya 5 ya. Nah, ya udah, berarti ini adalah untuk 5s1, ini adalah untuk 4D10. Nah, ini 1 ya, udah begini aja. 4D10, 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadinya 5S1, 4D10 gambarnya seperti ini. Kita lanjut untuk yang C, 35BR min. Ya, 35BR min. Itu kalau kita bikin berarti kita singkat pakai AR ya. Nah, tapi untuk BR ini, of course kita bikinnya harusnya seperti ini dulu. Jadinya AR 4S2 3D10. Jadinya kalau kita hitung berapa nih? 18 ya. 18 tambah 2 itu 20, 30 ya. Kemudian lanjut lagi 36. Kemudian adalah 5S. Kelebihan. Ini udah 30 supaya jadi 35 ya. Berarti di sini 4P5. Nah, kemudian di sini kita mau bikin dalam bentuk ion. Ionnya berapa? Di sini ionnya adalah min. Berarti nanti di sini menangkap 1. Jadinya 4S2 3D10 4P di sini 5 kita tambahin 1. Jadinya berarti kalau misalkan kita bentuk lagi 35BR min itu sama dengan AR 4S2 3D10 4P6. Nah, yang kita bikin untuk diagram orbitalnya ya ini. Nah, kita bikin ya diagram orbitalnya ya. Ini dikatasin aja biar cukup banyak ruangnya. Nah, ini berarti 1 kotak. Untuk D-nya berarti 5 kotak. Kurang panjang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 4P6-nya ya cukup 3 kotak. Jadi nggak usah panjang-panjang banget. Nah, ini adalah 4S2 3D10. Ini 4P6. Lanjut kita isi 4S2 berarti ini 1. Lanjut 1. Kemudian untuk 3D10 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Untuk 4P6 1, 2, 3 4, 5, 6.
Kemudian untuk yang D 56BA 2 plus, berarti di sini kalau misalkan kita bikin jadinya xenon ya. Nah, tapi sebelum lanjut, sebelum ini ya kita bikin dulu seperti ini dong, ya kan? Xenon, habis itu xenon itu 54 ya. Terus 54 kalau misalkan kita lanjutin, jadinya 56 seperti itu. Berarti tambah 2 dong ya kan? 6S2. Nah, ini berarti kalau misalkan 56BA nih ya, kalau kita ini susun berdasarkan kulit, of course ini paling gede kulitnya. Jadi kalau untuk di sini bentuknya 2 plus ya, 2 plus berarti di sini berkurang 2 nih. Jadinya berarti 56BA 2 plus sama dengan XE 6S0, atau ya ini si XE-nya itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau 6S0-nya nggak usah ditulis. Nah, kalau kayak gini gimana? Wah, berarti kita harus bikin versi Krypton dipanjangin ya. 56BA2 plus, untuk xenon kan 54 ya. Jadi awalnya itu 36. Kalau kita lanjutin berarti 5S2 4D10. Kalau ini dihitung adalah 36 tambah 238, 38 ditambah 10 48, lanjut lagi 8 kan. Jadinya adalah 5P6. Nah, ya udah, berarti kita gambarnya adalah gambar yang ini nih. Diagram orbital dari 5S2 4D10 5P6. Dan jawabannya akan sama dengan yang di atas, cuman bedanya adalah tinggal diganti huruf bawahnya aja. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita ikutin aja nih. Nah, oke. Berarti ini harus di keatasin lagi ya ininya. Oke, seperti ini, atau mungkin saya taruh di sini aja ya. Nah, yang bawahnya tinggal dihapus ya. Ini jadinya tinggal kita ganti kan. Jadinya ini 5S2, ini 4D10, ini 5P6. Jadi diagram orbitalnya adalah seperti ini. Kalau emang misalkan harus dibikin keseluruhan ya dari 1S2 sampai seterusnya, ya of course jawabannya akan panjang ya. Tapi kalau emang misalkan di cuma satu doang ya of course nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kalau misalkan udah banyak banget, kalau disuruh bikinnya elektron ya of course banyak. Tapi setidaknya intinya adalah kalau kalian ngisi itu kalian harus hati-hati ya sama konfigurasi elektronnya. Takutnya kayak soal yang B nih 47AG, ternyata pakai 5S1 4D10 ya. Emang gambarnya ya seperti ini, mau nggak mau ya, bukan diisi dulu ke sini baru nanti ininya 9. Tidak stabil ya. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan dari latihan soal untuk mapel kimia. Ini bukan bab 1 ya, sorry. Berarti ini bab 2 ya. Berarti tadi video di di sebelumnya ini ada yang salah ya, harusnya bab 2 tentang struktur atom dan sistem periode unsur ya. Dari penentuan golongan dan periode, terus sejarahnya, terus sifat periode unsurnya itu sendiri, terus sifat sejarah SPU ya, terus dengan konfigurasi elektronnya dengan aturan Bohr ataupun dengan mekanika kuantum ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah donasi di saweria.co ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tidak mengerti, tinggal langsung aja di kolom komentar. Oke? Bye-bye.